Ya, tadi kita lanjutin lagi tentang ini ya, askesis yang kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka itu menghasilkan kebajikan. Tetapi askesis yang kita kerjakan tidak hanya sekedar latihan-latihan atau perbuatan-perbuatan aja, tetapi itu dilakukan demi Kristus. Ya. Nah, askesis itu berarti latihan olah batin, itu yang utama. Olah batin itu menjaga batin, neksis, doa, pada akhirnya itu menjaga apa? Memperbarui nus. Ingat lagi ya, tentang ini. Nah, olah batin atau askesis itu ada berapa macam sih? Misalnya kalau kalian lihat di Filokalia itu, ada berapa macam? Misalnya ada nepsis, doa, ya kan? Terus di sini ada nus, oke? Menjaga nus, air mata, right? Hesikia, ketenangan batin. Lalu diakrisis, lalu ada berbicara kontra antiresis. Misalnya nih, mau tidur, kita lagi mau malas, langsung mengatakan pada dirinya tidak boleh. Nah, itu berbicara kontra, ya. Mengingat Allah, minimiteu, itu askesis. Oke? Lalu menjaga hati di sini ya, kemari batin, api batin, kemurnian hati. Ini tentang hati ini semua. Kemudian tentang nus. Nah, jadi ada beberapa yang penting ya. Ada nepsis, ada keheningan batin, ada doa Yesus, ada mengingat Allah, mengingat kematian, berbicara kontra, ya, dan sebagainya. Ini nanti tolong kalian ingat lagi ya, jangan sampai lupa nih. Ini kan dasar-dasarnya penting banget, ya. Nah, ini semua dilakukan demi Kristus. Nah, setelah demi Kristus, maka itu akan menghasilkan satu kebajikan. Misalnya contoh ini, nepsis ini, kewaspadaan, kesadaran, perhatian batin. Kalau kamu kerjakan dengan konstan, misalnya ditambah dengan doa Yesus, baca Alkitab di sini ya, misalnya reading the Bible atau baca kitab suci ditambah dengan doa Yesus, misalnya akan menghasilkan apa? Kemurnian. Salah satunya misalnya tadi tidak kabul, ya, tidak berpikir yang jorok, tidak berpikir yang negatif. Nah, itu kemurnian pikiran, kemurnian tindakan. Oke. Atau tadi dia bilang menghasilkan satu self control kan, pengendalian di diri. Ya. Nah, kebajikan-kebajikan itu kemarin kita udah bahas ada berapa? Seperti iman, itu kebajikan, ya kan? Lalu apa lagi? Ketekunan, kejujuran. Nih ya, iman, terus takut akan Allah, pertobatan, ya. Gimana kita bisa mendapatkan satu pertobatan? Ya harus ada askesis. Misalnya kamu berdosa ini, kamu harus datang kepada Tuhan mengaku, berdoa dengan rendah hati. Nah, itu namanya pertobatan. Itu kebajikan. Ya, dari kebajikan pengendalian di diri. Ya, dari pertobatan self control, pengendalian diri. Pengendalian diri, dari pengendalian kamu akan menghasilkan satu ketekunan, kesabaran. Ya, dari situ timbul pengharapan. Nah, pengharapan akan menghasilkan kasih. Ya, misalnya kalau kita lihat ini kan menurut Dimitru ya, Dimitru Staniloae. Nah, kalau menurut Maximus kemarin apa? Maximus the Confessor. Kebajikan-kebajikan yang menghasilkan kasih itu, misalnya
kita lihat di sini. 4th Century on Love itu kan udah kalian dapat belum bukunya? 400 teks tentang kasih dari Saint Maximus. Nah, ini kalian lihat ya. Ini coba kita baca ini ya. Nah, pada awalnya adalah iman. Nah, jadi ini kebajikan yang pertama. Pada awalnya adalah iman kepada Allah. Iman berujung pada kasih yang di dalamnya kita telah melalui proses apa ini? Takut akan Allah, tadi dikatakan di sini ya. Setelah iman adalah takut akan Allah. Iman itu kebajikan nggak? Ya. Takut akan Allah? Ya. Kebajikan. Ya. Nah, setelah takut akan Allah akan menghasilkan apa? Pengendalian diri. Oke, takut akan Allah menghasilkan self control. Nah, setelah pengendalian diri akan menghasilkan apa? Ketekunan dan kesabaran. Ini namanya long suffering. Ya. Nah, nanti kita akan bahas setiap item di sini, misalnya ketekunan, kesabaran, pengendalian diri itu seperti apa. Oke, nanti ini kan masih secara formasi dulu. Kemudian dari ketekunan kesabaran akan menghasilkan apa? Pengharapan. Dari pengharapan akan menghasilkan apa? Dispassion, pemurnian dari hawa nafsu. Lalu akan menghasilkan apa? Kasih. Nah, ini proses kebajikannya. Iman menghasilkan apa? Kasih. Tapi di tengah-tengahnya butuh proses. Ya. Kalau kita baca lagi, iman pada Allah menghasilkan takut akan Allah. Jadi kamu cek nih, kamu takut akan Allah nggak? Takut, berarti kamu punya iman. Gitu. Ya, sehingga kita punya pengendalian akan hawa nafsu. Ini pengendalian diri. Nah, waktu kita mengendalikan diri, memang nggak gampang. Ya, menahan hawa nafsu itu sesuatu yang sulit. Nah, benar-benar butuh askesis tadi. Gimana kamu menghasilkan pengendalian diri? Ya kamu butuh doa, nggak bisa sendiri kan. This is prayer misalnya. Nah dari situ setelah kamu coba terus, maka itu akan mendatangkan kesabaran, akan kesukaran, atau menghasilkan namanya ketekunan. Nah dari kamu bisa menanggung kesabaran atau kesukaran, itu akan timbul pengharapan. Hope. Nah, nanti kita pelajari pengharapan itu artinya apa. Nah, pengharapan ini melahirkan hati yang suci dari hawa nafsu jahat. Nah, baru kita bisa mencapai yang namanya dispassion atau pemurnian. Misalnya tadi hati yang suci itu misalnya tidak berpikiran yang kotor, ya, tidak mengatasi segala macam percabulan dan sebagainya, nafsu jahat, bohong, ya dan sebagainya, iri hati, itu. Oke, nah ini menghasilkan hati yang suci dari hawa nafsu jahat, dan disinilah hati ini baru bisa melahirkan kasih kepada Allah. Oke, nah kasih kepada Allah inilah yang akan membuat kita terus kayak semacam lingkaran ya, dari iman kepada kasih. Nah, dari kasih ini menghasilkan kasih ini kita terus lagi semakin lagi kita mau mencari Allah, imannya dia ditambah lagi. Makanya imannya kalau ditambah-tambah itu makin lama makin besar. Jadi iman itu ditambahin ya, misalnya nih yang namanya iman. Kan kemarin saya ibaratnya seperti benih. Ya kan? Kalau benih, yang namanya benih kan harus terus tumbuh. Nah, gimana cara menumbuhkan iman?
ya harus ditambah dengan kebajikan-kebajikan sampai kasih. Nanti begitu ada kasih, imannya udah bertambah. Nanti tambah lagi pengendalian diri, long suffering, pengharapan, kasih. Nanti imannya ditambah lagi. Jadi kalau dari iman kepada kasih ya, iman kepada kasih, begitu sampai kasih tambah putar lagi. Jadi ini akan mutar terus ya, seperti siklus gitu yang nggak berhenti. Kamu pernah misalnya lihat hujan, hujan itu kan karena dari air laut yang menguap, terus jadi awan. Awan lama-lama jadi mendung, mendung turun hujan. Nah, dari hujan jadi air, air itu dari sungai mengalir ke laut lagi. Dari laut menguap lagi jadi awan, lalu jadi hujan. Begitu terus kan? Nah, begitu juga iman kita itu akan terus berjalan sampai menghasilkan kasih, dari kasih menghasilkan iman lagi, dan seterusnya. Maka kasih kepada Allah membuat kita terus bergairah dan tanpa henti mencari dan mengenal Allah lebih utama dari segala yang diciptakannya. Ya, nah untuk menilai kasih kita kepada Allah adalah dengan membandingkan kerinduan kita pada Allah dan pada ciptaannya atau pada ciptaan. Jadi kalau kamu lihat, kalau kamu punya kasih, kamu lebih mengutamakan Allah atau ciptaannya, misalnya materi, ya dan sebagainya. Oke, jadi di sini kasih tidak bisa tercapai jika kita tidak menyingkirkan hal-hal duniawi, sebab mereka mengotori jiwa kita, sedangkan kasih itu menguduskan. Kenapa kok kasih itu di ujung? Iman terus ditambah ini ujungnya kasih. Karena kasih itu harus sesuatu yang murni seperti emas. Ya. Emas itu yang kalau kalian pakai itu atau yang kalian beli ya, itu sudah lewat pemurnian. Emas itu kan awalnya dari mana itu? Di pasir-pasir, di sungai gitu ya. Nah, atau di batu-batu. Kemudian itu dibersihin kan, kotoran-kotorannya, pasirnya disuling, dipanasin, oke, dipanasin, dibakar gitu loh emasnya itu sampai menghasilkan emas yang kita pakai, yang kalian pakai. Nah, seperti kasih itu harus melewati proses yang namanya apa? Iman. Iman berujung kepada kasih. Nah, prosesnya apa? Takut akan Allah, dan diri, keturunan kesabaran, pengharapan, dispassion, kasih. Jadi ada berapa kebajikan? Iman, takut akan Allah, pengendalian diri, ketekunan dan kesabaran, pengharapan, dispassion, kasih. 7. Ini kalau dari Maximus. Kalau Rasul Paulus mengatakan apa? Misalnya dalam Galatia 5 itu. Buah roh itu namanya. Ya. Oke. Coba baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, itu. Terus? Kelembutan, penguasaan diri. Nah, itu. Ada berapa itu? Coba kamu hitung. Iya. Itu adalah kebajikan yang kita miliki. Kasih, terus apa lagi? Sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri atau pengendalian diri. Oke. Nah, sekarang kembali lagi, kalau kita melakukan itu menghasilkan kebajikan itu namanya kita berada di dalam tahap purification atau namanya active life, kehidupan aktif. Ini baru step pertama, step awal. Ya. Step awal dari kehidupan rohani kita. Ini. Nah, baru setelah itu apa? Kita akan misalnya dari kebajikan dihasilkan akan mendatangkan tadi kasih. Kasih itu kan tadi memurnikan kita. Nah, sehingga nus kita ini ya,
Yang awalnya misalnya ya hati atau nus kita yang awalnya itu kotor, tapi kan sudah lewat kebajikan itu disaring gitu ya. Kayak ada air yang kotor kan, kalian masukin air dari luar, kan lewat bak-bak itu ya. Nah, seperti sama, pikiran-pikiran kita kan masuk setiap hari. Itu harus disaring. Nah, sehingga lewat askesis itu kan, lewat kebajikan itu, nus ini, atau hati, atau lemari batin kita jadi murni, jadi suci. Nah, dari situ, hati yang suci, kata firman Tuhan apa? Akan melihat Allah. Nah, itu udah kita bahas ya. Coba baca Matius 5 ayat yang keberapa itu. Bahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang coba baca 6 ya. Baca. Terus? Berbahagialah orang yang membuka hatinya dan mereka akan beroleh kelimpahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya dan mereka akan melihat Allah. Iya, itu di ayat berapa? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci. Jadi kalau kamu lihat misalnya di dalam kehidupan bahagia itu semua kebajikan, berduka cita. Terus apa? Setelah memiliki hati yang suci supaya bisa melihat Allah. Oke? Terus kalau kita lihat lagi di situ, yang pertama apa? Matius 5 kita buka ayat 6. Ayat yang keempat ya. Berbahagialah orang yang hati, yang pertama askesis pertama adalah duka cita. Oke? Baru yang kedua lemah lembut, itu askesis. Haus akan kebenaran. Murah hati. Suci hati. Membawa damai. Ya, semuanya itu. Nah, kamu lihat itu. Lihat ya, misalnya berduka cita, maka mereka akan dihibur. Duka cita itu apanya? Yang harus kita kerjakan, askesis. Hasilnya apa? Damai sejahtera, dihibur. Nah, itu kebajikannya. Berbagai orang yang lemah lembut. Ya, ini seperti kayak humility gitu ya, askesisnya. Maka akan memiliki bumi. Ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, misalnya kayak baca firman Tuhan. Itu askesis. Menghasilkan apa? Puaskan. Orang murah hatinya, murah kemurahan. Suci hati, melihat Allah. Nah, orang yang suci hati, ini askesisnya. Hasilnya akan melihat Allah, illumination. Jadi misalnya kalau doa di level yang pertama memang untuk mengatasi hawa nafsu. Tapi begitu masuk ke illumination, doanya ini adalah bukan lagi sekedar mengatasi hawa nafsu, tetapi untuk semakin bisa melihat Allah. Nah, ini namanya kontemplasi. Kita nanti pelajari apa itu kontemplasi, ya, apa itu stillness dan sebagainya. Nah, terakhir adalah sampai sempurna, perfection. Kita benar-benar melihat Allah dalam kesadaran. Nah, kalau melihat Allah ini kan memang masih dalam nus, hanya mata rohani kita. Tapi perfection ini bukan hanya mata rohani, tapi nanti mata jasmani, ya kita semua akan menjadi serupa dengan Kristus. Melihat Allah dengan kesadaran yang sempurna. Kalau illumination belum sempurna ya. Perfection atau theosis ini jadi sempurna. Nah, yang perlu kita kerjakan adalah memang akan terus askesis. Nanti polanya itu seperti itu. Askesis, kebajikan. Setelah kebajikan apa? Illumination, ya, terang. Setelah itu perfection, ya. Nah, ini illumination. Oke. Illumination itu, nah ini artinya kontemplasi of God, ya. Ini nanti kita bahas, ya ini sudah diringkas-ringkas.
Oke, ingat polanya seperti apa? Satu, askesis. Kedua, purification atau kebajikan. Yang ketiga, illumination. Keempat, perfection. Nah, ini yang harus diingat. Oke, nah sekarang kita tinggalkan Maximus dan ini kita lihat satu materi. Misalnya minggu lalu kan saya suruh kalian baca tentang itu ya. Salah satu askesisnya adalah memaksa diri. Nah itu jadi dalam askesis itu salah satunya adalah memang kalian mesti belajar baca, ya bukan hanya baca Alkitab, tapi juga baca buku-buku spiritual. Itu salah satu askesis latihan kita. Nah, kalau kamu belajar, maka nanti kebajikannya apa? Menghasilkan apa? Kalau Petrus. Jadi tiap orang bisa beda-beda ya. Kalau Paulus, Petrus, tadi Maximus itu kebajikannya bervariasi. Kalau saya bingung. Ya, ada yang listnya 14, ada yang 7, ada yang bisa macam-macam gitu. That's okay, no problem ya. Kebajikannya kok beda-beda gitu. Ya, dari tiap penulis itu beda-beda. Tapi umumnya akan sama, iman nanti berujung kepada kasih. Nah, prosesnya itu bisa beda-beda. Misalnya antara Paulus dan Petrus gitu ya. Misalnya kalau Petrus kamu lihat 2 Petrus 1 ayat 5. Listnya berbeda ya. Misalnya dia harus iman ditambah dengan apa? Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Oke, terus kepada kebajikan pengetahuan. Nah, itu dia. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Iya, terus kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, dan kepada ketekunan kesalehan. Iya. Nah, ini prosesnya seperti Maximus tadi. Terus dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Nah, ujungnya kepada kasih kan? Gitu. Nah, kalau Paulus mulai dulu dari awal, kasih dulu yang pertama. Karena itu yang penting. Paulus bukan menjelaskan prosesnya, tapi jenis-jenisnya. Ya. Nah, sedangkan Petrus, Maximus tadi mulai dari iman dulu. Nanti akan berujung kepada kasih. Oke? Kamu ngantuk-ngantuk, mana ngerti nanti? Siapa ini? Sarfat. Nah, pagi-pagi sudah ngantuk. Oke, iman ditambah salah satunya apa? Pengetahuan. Nah, untuk menghasilkan kebajikan pengetahuan itu maka askesisnya apa? Belajar. Ya. Paksa diri. Males, Pak. Udah harus paksa, nggak ada cara lain. Nah, itu salah satunya misalnya kamu harus nggak baca ini kan, berbicara kontra. Berbicara balik. Ya, misalnya oh sudah puas, nah sampai di sinilah. Nah, kita harus menanggapinya secara negatif. Ya, oh kamu sudah hebat, kita harus menanggapinya secara negatif. Nah, ini artinya berbicara kontra, memaksa diri juga, antiresis. Ini salah satu askesis ya yang kita bisa kerjakan. Oke, nah pengetahuan nggak akan datang sendiri kalau kita nggak melakukan yang namanya belajar nanti. Ya, nah belajar itu yang penting misalnya di dalam spiritual formation itu adalah bagaimana ini menambahkan iman ini ditambah supaya menghasilkan nanti ujungnya kasih itu. Karena kalau enggak cuma hanya iman tapi tanpa kasih, maka apapun yang kita kerjakan kata Rasul Paulus itu semuanya sia-sia. Ya. Nah, makanya kenapa Pak kok penting sekali kasih? Nah, untuk menghasilkan kasih ini kita penting sekali askesis, misalnya doa tadi. Nah, untuk mengetahui hal-hal ini maka kita harus belajar supaya punya pengetahuan. Oh, pengetahuanmu misalnya pagi ini kalian dapat adalah oh ternyata begini ya. Iman itu awal, nggak cukup. Harus berujung pada kasih. Tapi ada proses di tengah-tengahnya. Ada takut akan Allah, ada pengendalian diri, ada ketekunan, ada kesabaran, pengharapan, dispassion, kasih.
Nah, gitu. Oh, kan kamu tahu sesuatu jadinya. Itulah knowledge, pengetahuan. Tapi kata Petrus, pengetahuan itu nggak cukup, harus ditambah apa lagi tadi? Nah, pengetahuan itu harus kamu pakai untuk menguasai dirimu. Berarti askesis lagi nggak? Askesis. Kalau kamu menguasai diri, menghasilkan apa? Penguasaan di diri. Nah, dari situ akan mendatangkan apa? Ketekunan. Nah, jadi misalnya pengendalian diri, kalau kamu kerjakan terus, akan mendatangkan apa? Ketekunan. Nah, hal-hal seperti ini kamu harus tahu. Tapi nggak cukup tahu, nggak hanya cukup level pengetahuan. Harus ditambah dengan penguasaan diri. Berarti apa yang kamu tahu harus kamu praktekkan. Ya, harus kita praktekkan. Nah, misalnya kita mau lihat ini, satu pengetahuan baru dari Efraim. Nah, ini saya sudah share di grup. Ya, kalian kalau baca ya kalian dapat sesuatu. Tapi kalau kalian nggak baca ya udah, itu hanya lewat aja. Ya. Nah, misalnya ini tentang doa, nanti habis itu kita bahas tentang kasih, ya. Nih, tentang doa oleh Saint Ephraim orang Suria, ya. Ini saya bahas ini. Kita sekarang ini coba baca Arvin. Tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa sungguh-sungguh diberkati, tetapi mereka yang berbuat dosa tidak boleh berdosa, tetapi berduka cita atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Agar melalui kesedihan itu mereka dapat kembali memperoleh berkat, maka adalah baik untuk selalu berdoa dan tidak tawar hati seperti yang dikatakan Tuhan. Rasul Paulus berkata, berdoalah dengan tidak putus-putusnya, yaitu pada waktu malam dan siang dan pada waktu setiap waktu. Tidak hanya ketika datang ke gereja dan tidak bersusah payah pada waktu-waktu lain. Tetapi apakah kamu sedang bekerja, sedang berbaring untuk tidur, dalam perjalanan, sedang makan, sedang minum, sedang duduk makan, janganlah terputus-putus dalam doamu. Karena engkau tidak tahu bila mana dia yang menuntut suamu datang. Jangan menunggu hari Minggu atau hari raya atau tempat lain, tetapi seperti yang dikatakan oleh Nabi Daud, di setiap tempat di wilayah kekuasaannya. Iya, ini tentang doa. Doa itu masuk wilayah Yesus. Nah, apa kata Efraim di situ? Berdoa itu senantiasa, tidak bergantung kepada apa? Tempat. Jadi waktu kamu bekerja, berbaring untuk tidur, dalam perjalanan, sedang makan, sedang minum, sedang duduk, jangan terputus-putus di dalam doamu. Karena engkau tidak tahu kapan dia yang menuntut jiwamu itu datang. Ya, jangan nunggu hari Minggu atau nunggu hari raya Natal nanti. Oke, saya berdoa nanti pas Natal aja. Ya. Atau nanti hari Minggu aja saya baru berdoa. Sekarang juga. Seperti Daud berkata di setiap tempat. Paulus berkata berdoa dengan tidak terputus. Kok bisa kita misalnya 24 jam katanya tidak terputus, kan berarti sehari 24 jam. Apa mungkin kalian bisa berdoa tanpa terputus? Karena kita cenderung kali udah lupa gitu. Nah, itulah latihan Jesus Prayer itu. Ya, latihan dari doanya itu memang dari awal dari mulut. Oke. Ya, lama-lama itu turun ke dalam pikiran. Doanya doa mental. Nah, bukan lagi mulutmu yang berdoa, tetapi pikiranmu. Ya, tahu kita sering sebut sebagai nusmu. Baru nanti nus masuk ke dalam hati. Inilah namanya doa yang kita sebut nanti kontemplasi atau stillness of the mind. Nah, stillness of the mind ini adalah memang sudah masuk dalam tahap doa tanpa henti. Tapi nggak bisa sampai tahap itu kalau kita belum sampai purification. Doa dari mulut aja nggak lancar gitu. Bagaimana dengan doa dari dalam batin? Ya. Nah, ini yang kita perlukan.
Maka tadi saya katakan, apapun yang kamu kerjakan, misalnya ya, apakah kamu sedang bekerja, sedang belajar, sedang berbaring untuk tidur, sedang dalam perjalanan, sedang makan, sedang minum, sedang duduk makan, jangan terputus dalam doa. Nah, maka kayak Serafim dari Saruf mengatakan, lakukan semua itu demi Kristus. Itulah doa. Ya, jadi doa itu bukan sekedar hanya apa? Baca, kan ada buku doa yang perlu dibaca ya kan? Itu salah satu. Tapi yang dimaksud dengan doa yang tidak terputus itu adalah memang hatimu, ya tadi ya, tubuh dan jiwa kita mana saja dan kapan saja itu, kata Efraim, tidak terputus berdoa. Nah, yang paling simpel, paling mudah memang Jesus prayer. Lord Jesus, have mercy on me. Ya, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Tuhan Yesus, kasihani. Nah, itu coba terus nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kebajikan. Ya, jadi kebajikan tanpa kamu sadari nanti otomatis terucap dari mulutmu sendiri. Nah, kalau kamu akan Jesus prayer itu kamu ingat ya, maka kita akan selalu ingat Allah kan. Jadi kalau kamu mau melakukan satu dosa, kamu jadi takut. Kayak gitu. Nah, karena selalu ingat Jesus prayer itu. Jadi kalau kamu mau melakukan satu hal yang melanggar, kamu jadi takut. Nah, maka di situ timbul takut akan Allah. Takut akan Allah itu kebajikan. Tapi kita nggak akan takut akan Allah kalau kamu belum melakukan apa? Misalnya apa? Askesis. Misalnya apa tadi? Doa. Ya. Nah, ini banyak nih anak muda sekarang misalnya itu hidupnya udah apa ya? Bahaya sekali. Misalnya udah terjerat dalam narkoba, dalam seks bebas, ya. Ya, kita udah sering dengar ya berita-berita dan sebagainya karena mereka nggak punya spiritual yang sungguh. Walaupun misalnya mereka semua beragama, mereka semua ke tempat ibadah, tapi habis itu tidak ada takut akan Allah. Karena nggak diolah dari dalam. Iya. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Oke. Nah, maka di sini kalau kita belajar dari Bapak Gereja memang tuntutannya tinggi sekali. Dan itu yang diceritakan di dalam Alkitab kan. Oke. Jadi doa itu bukan sekedar menyampaikan satu permohonan, tetapi bagaimana menjaga batin itu supaya tetap terkoneksi, terhubung dengan Allah. Nah, misalnya nih, coba baca lagi. Mel. Apakah kamu sedang berada di gereja atau di rumahmu atau di pedesaan? Apakah kamu sedang menjaga domba atau sedang membangun gedung atau sedang menghadiri pesta minum-minum? Janganlah berhenti berdoa. Jika kamu mampu, berlututlah. Jika tidak, berdoalah di dalam pikiranmu pada waktu petang, pagi, dan tengah hari. Jika doa mendahului pekerjaan kamu dan jika ketika kamu bangun dari tempat tidurmu, gerakan pertama kamu disertai dengan doa, dosa tidak dapat menemukan jalan masuk. Nah, iya. Jadi bagaimana supaya kita menjaga purification itu? Ya rohnya itu adalah askesis tadi. Ya, apa roh dari pelajaran kita selama ini? Saya menyampaikan banyak materi sama kalian banyak baca dan sebagainya. Rohnya dulu adalah kalian kerjakan askesis itu. Karena kalau enggak ya percuma. Hanya jadi pengetahuan tapi enggak mendatangkan penguasaan di diri. Ya, nah untuk mendatangkan itu maka rohnya ini salah satunya janganlah berhenti berdoa. Ya. Ya, Efraim mengatakan apa di sini? Jika kamu mampu berlutut. Jika tidak, berdoalah dalam pikiran. Nah, itu tadi selalu mengingat Allah. Ini salah satu latihan yang baik adalah kamu baca di sini ini mengingat akan Allah. Namanya apa ini? Berdoa dalam pikiran ya. Ini halaman 32.
Oke. Kebajikan lain ditekankan dalam Filokalia adalah mengingat Allah. Para bapak Filokalia sangat menekankan pada doa tanpa henti. Itu tadi dari Efraim, ya. Mereka mengajak kita untuk selalu mengingat Allah, menjauhi kelupaan, berjaga-jaga dan berdoa tanpa henti. Berdoa tanpa henti di dalam hati. Jadi kalau kamu baca Filokalia yang ada 4 volume, ada 5 volume itu, semester depan nanti kita akan pelajari yang langsung teks Inggrisnya. Ini kan masih dasar bahasa Indonesia ya. Nah, mereka menantang kita untuk selalu hadir bagi Allah sebagaimana Dia selalu hadir bagi kita. Mereka memanggil kita untuk selalu berdisiplin, berjaga, nepsis, siap sedia, dan askese. Kata kuncinya adalah disiplin. Nanti yang saya bilang, rohnya itu tadi. Atau askese. Mendisiplinkan diri sendiri untuk selalu berada di hadirat Allah. Evagrius Pontus mengajak kita untuk berusaha keras mengejar sang guru tanpa goyah, hidup terus-menerus bersamanya. Berbicara tentang kata selalu ini, Clemens dari Alexandria menulis, jika kehadiran seorang yang baik selalu membentuk orang yang berbicara dengannya menjadi lebih baik, karena rasa hormat dan penghormatan dialami olehnya, maka dengan alasan lebih kuat lagi, ia selalu berada dalam hadirat Allah yang tidak terputus melalui pengetahuan dan hidupnya. Harusnya ditinggikan derajatnya di atas dirinya sendiri di setiap kesempatan. Demikianlah orang percaya bahwa Allah hadir di mana-mana dan tidak mengira bahwa Dia berdiam diri di tempat-tempat yang tertentu yang pasti, sehingga Dia tidak akan pernah terpisah dari Allah baik siang maupun malam. Dengan demikian seluruh hidup kita adalah sebuah festival karena diyakinkan bahwa Allah hadir di mana di segala sisi. Kita memuji ketika kita mengolah ke tanah, kita menyanyikan lagu pujian ketika kita mengalami maut. Jadi kata Clement ya di setiap saat, karena Allah hadir di mana saja. Sini Dia juga hadir, maka kita selalu bisa berdoa di mana saja karena Dia hadir di mana saja. Ya, coba baca lagi. Wiki, kata selalu. Selalu tidak hanya mengacu pada kehadiran Allah dan kita, tetapi juga ada pada usaha yang tidak pernah berhenti dan kewaspadaan serta doa yang terus-menerus dari tiap kita. Kehadiran kita yang sepenuhnya dan sesungguhnya kepadanya. Ketika hubungan yang selalu hadir bagi Allah ini terwujud, hidup menjadi sebuah festival atau pesta yang konstan dengan Allah. Terus? Untuk membantu memudahkan kita mengingat Allah, periode 24 jam setiap hari dibagi menjadi 7 jam doa harian. Nah, jadi kalau mau tanpa henti, strateginya misalnya dibagi-bagi begitu. Jadi 7 jam gitu ya. Terus? Cara lain untuk mengingat Allah yang ditekankan oleh Filokalia adalah doa Yesus. Nah, itu cara untuk selalu mengingat Allah. Doa Yesus salah satunya. Terus? Mengingat kematian, surga, neraka, kedatangan kedua Tuhan Yesus, menghakimi terakhir, membaca Alkitab, dan kontemplasi akan firman Tuhan. Iya, namanya mistiki meliti. Ya, jadi kalau baca satu ayat, kamu kontemplasi. Ibaratnya kalau kita makan, kita punya sampai kita merasakan itu makanan. Jangan buru-buru telan gitu ya. Oke, nah itu namanya kontemplasi. Terus ekaristi kita ambil perjamuan kudus dan dalam keheningan atau hesikia. Ya, baca lagi. Saint Theophan. Saint Theophanos sang perkata menulis tentang mengingat akan Allah. Iya, terus? Bagian yang paling penting adalah tinggal di dalam Allah dan berjalan di hadapan Allah. Ini berarti bahwa Anda hidup dengan keyakinan yang selalu ada di dalam kesadaran Anda bahwa Allah ada di dalam diri Anda. Sebagaimana Dia ada di dalam segala sesuatu, Anda hidup dengan jaminan yang teguh bahwa Dia melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri Anda, mengenal Anda lebih baik daripada Anda sendiri. Kesadaran akan mata Allah yang melihat ke dalam hati Anda menyelidiki jiwa dan hati Anda. Melihat semua yang ada di dalam sana. Yang ada di sana adalah pengungkit yang paling kuat dan mekanisme kehidupan orang. Iya. Apa yang kamu bisa ambil di situ? Ringkas. Belajar ringkas. Gitu. Nih, apa? Intinya apa? Meringkas itu apa sih? Masih ingat kan?
Coba apa itu? Meringkas itu artinya apa? Ayo, caranya gimana? Langsung, paraphrase, meringkas. Nah ini, apa itu? General dan inti-intinya saja. Lebih pendek dari tulisan asli. Nah, kalau ini misalnya saya suruh ringkas. Kalian kutip dari buku ini misalnya. Nih. Theovan mengatakan apa ini? Kalau kamu bisa ringkas. Berarti apa? Bagian paling penting adalah kita selalu sadar akan Allah. Bahwa Allah ada di dalam diri kita. Nah itu. Ini kan. Sebagaimana dia ada di dalam segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita ringkas, intinya apa? Ingat akan Allah. Karena apa? Dia ada di dalam diri kita. Oke? Coba lagi. Ini, Marsha. Yang keras. Berdoa supaya kedengaran. Doa adalah mengeluarkan nus dan hati kepada Allah. Berdoa berarti berdiri di hadapan Allah dan nus. Secara mental menatapnya dengan tubuh, berbicara dengannya dengan hubungan satu dan pengharapan. Yang paling utama adalah berdiri dengan nus dalam hati di hadapan Allah dan terus berdiri di hadapannya penuh hati siang dan malam. Sampai akhir ayat, bersikaplah seperti yang Anda inginkan. Selama Anda belajar untuk berdiri di hadapan Allah dengan nus di dalam hati, karena disitulah letak esensi dari masalah ini. Iya, terus? Perhatikanlah bahwa Saint Theophanus mengatakan 3 hal. Pertama, doa adalah berdiri di hadapan Allah. Nah, doa itu berdiri di hadapan Allah. Terus? Doa lebih dari sekedar berbicara kepada Allah. Lebih dari sekedar berbicara kepada Allah. Lalu? Doa adalah menunjukkan Allah. Doa adalah sebuah hubungan, sebuah perjumpaan pribadi. Iya. Berada di hadiratnya, berjemur di dalamnya. Kedua, dia mengatakan bahwa doa adalah berdiri di hadapan Allah dengan nus. Nah, ini dia. Selain kita berdiri, tapi juga berdirinya dengan nus di dalam hati. Nah, itu maksudnya apa nih? Coba baca lagi. Kita hadir di hadapan Allah bukan hanya dengan nus, tetapi nus turun ke dalam hati. Iya, jadi memang dalam satu kesadaran kita berdiri di hadapan Allah ini sadar. Jangan doa tapi pikirannya kemana-mana gitu loh. Nah, sadar bahwa dia hadir secara penuh dan total. Jadi kita memang harus hadir secara penuh dan total. Oke, terus? Kita tidak boleh membiarkan Yesus berada dalam nus dan hanya memberikan kesempatan yang tinggi kepada kita. Iya, lalu dia turun ke dalam hati dengan kita merasakan kehadirannya dan menyerahkan kehendak kita kepadanya. Iya, terus? Ketika para biarawan berdoa, mereka sering mengirimkan kepala mereka pada dada untuk mengekspresikan apa yang sedang terjadi dalam doa, yaitu nus turun ke dalam hati. Ketiga, Saint Theophanus meminta kita untuk berdiri di hadapan Allah tanpa bukti siang dan malam sampai akhir hayat. Dengan kata lain, doa menjadi aktivitas utama dan konstan yang masuk ke dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, itu dia. Jadi level doa yang ketiga yang paling tinggi ini dia. Berdiri di hadapan Allah tanpa henti siang dan malam. Jadi level pertama kamu berdiri dulu. Yang kedua, fokus sepenuh hati.